satu hal yang saya perlu sampaikan supaya kita tidak salah persepsi. Tadi Bung Rocky mengatakan tentang agama. Saya kira beliau banyak keliru mengasumsikan agama khususnya Islam. Salah satu tadi ketika Al-Quran itu peradaban sudah sangat maju. Al-Quran itu audiensnya itu adalah orang-orang intelek karena sudah ada percakapan teologi di situ. Itu yang keliru tadi. Itu satu. Yang kedua saya kira banyak hal ya saya mau jelaskan soal primitivisasi bentuk primitivisasi, tapi saya kira ini waktunya tidak cukup. Nanti kita sambung Bung Rocky. Saya akan undang Anda ke Kahmi. Ini ada tokoh Kahmi di sini supaya kita diskusi. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Dan terima kasih apapun itu. Saya kira ini malam adalah perdebatan yang cukup bagus, meskipun moderatornya kurang bagus kalau menurut saya. Minta maaf saya harus katakan itu. Kurang bagus karena tidak sesuai dengan selera dia kan? Bukan, saya kira kita punya kriteria. Kurang akal sehat moderatornya, agak otoriter saya lihat ini. Enggak. Saya kira itu saja, makasih. Nah begini, sebentar saya tanya. Acara Bang Rocky di sini ini cocok nggak buat pesantren? Cocok. Oh, itu berbeda dengan opini Anda tadi. Tidak berbeda. Meskipun saya masih mencoba mencari benang merah. Saya mencari benang merah karena ada lompatan paradigmatik tadi yang tidak dijawab. Soal bagaimana kita bicara tentang perubahan. Karena orang pesantren percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh. Sementara kalau Bung Rocky kan lebih percaya pada pola produksi dan distribusi. Saya kira itu. Makasih. Enggak juga, salah kami itu. Ya salahnya ditunjukkan, jangan hanya dijahit. Itu kan tidak intelek tuh. Tidak akad. Enggak, mana ada di dalam pesantren itu perubahan itu hanya pada ruh. Akal sehat mereka juga terbinakan juga. Ini tidak nyambung. Ini problem epistemologi, dia tidak paham itu. Saya bilang penggerak perubahan, orang Islam itu percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh. Ya karena dia agama. Ruh itu berangkat dari Bapak. Saya tanya sama ruh itu di mana letaknya, Bos? Ruh bagaimana mau dijawab itu? Kamu saya di mana letaknya ruh? Kita bicara pada tataran paradigmatik ya. Kita bicara pada tataran paradigmatik ya. Manusia dimuliakan karena diberikan akal, Pak. Bukan otak ya, akal. Jadi levelnya moderator masih di bawah, jadi saya tidak perlu layani. Kalau ada orang yang mencoba merendahkan orang lain, maka dia tidak lebih tinggi daripada orang itu. Rocky bilang orang dungu kan nggak apa-apa. Masa saya harus bilang pikirannya tinggi, berpikir abstraksi dia nggak mampu, kan bagaimana? Ya, saya kalau debat lagi, Anda berpendidikan apa, saya berpendidikan apa, nanti Anda kalah lagi. Saya siapa, Anda siapa, Anda akan kalah lagi nanti dengan saya. Jadi lebih baik kita berdamai saja. Saya terima kasih Anda sudah membuat suasana menarik pada saat hari ini. Ya, kalau kata Bang Rocky, kalau kita tidak beradu pikiran itu namanya berdoa. Kalau kita beradu pikiran itu namanya kita sedang beradu akal pikiran sehat. Nah itu bagus, ya. Tapi kalau Anda bilang level saya di bawah Anda, justru kita mengalami pendangkalan karena tidak mau bertengkar. Itu keburukan kita tuh. Ya ada tadi ada soal agama segala macam. Oke itu biarkan para sejarawan agama yang menentukan itu, karena soal kondisi teologi itu tidak mungkin dipertengkarkan. Yang bisa dipertengkarkan adalah aspek historis dari agama tuh. Kita nggak bisa pertengkarkan tentang akidah. Saya masih bisa bertengkar di tingkat buah malam, itu biasa itu. Tapi kalau akidah oke, saya tidak pertengkarkan itu. Dan kita tahu semua nabi datang untuk melayani hujatan dari orang dungu. Dari Abraham mau menerangkan, tapi yang dia temui adalah orang-orang yang nggak bisa berpikir. Nah itu perlahan, karena itu ada penyebaran pengetahuan. Karena itu Islam bertumbuh bukan pada teologi, tapi pada filosofi. Pertengkaran Mu'tazilah dengan Qadariyah, kita tahu sepanjang abad sampai sekarang masih ada. Tetapi itu statusnya adalah pertengkaran di dalam wilayah-wilayah yang penuh kemungkinan hermeneutics. Dasarnya itu. Tetapi di dalam komunitas semacam ini, the community of thought, kita ingin menghidupkan dialektika itu, terutama di bidang-bidang sosial. Itu dasarnya kenapa saya menganggap bahwa saya diundang oleh pesantren. Itu artinya pesantren bukan tempat memelihara ruh, tapi memelihara akal. Itu intinya kan. Kalau nggak ada dialektika tadi kan, itu faktornya. Tetapi di atas semua itu, semua pertengkaran kita hanya bisa kita andalkan
ada semacam keyakinan bahwa yang di atas itu melihat kita itu. Inna rabbaka labil mirsad. Surat Al-Fajr ayat 14. Jadi sekali lagi, persahabatan pikiran adalah persahabatan mereka yang menginginkan peradaban Indonesia ditumbuhkan dengan cara-cara berpikir akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, dari tadi ayat Quran terus. Bisa ucapin itu enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Oke. Ada satu saya mau tambahkan. Oh, no. Satu saja. Jadi kita aja. Jadi ya. Semua kualitas-kualitas, potensi kualitas kualitatif dalam diri manusia itu adalah manifestasi dari ruh. Ini sebagai tidak salah paham. Oh, gitu ya. Ya. Bagus. Jadi berpikir, mencintai, berilmu itu adalah manifestasi dari ruh. Bapak pintar sekali. Oke.